Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Juliana dengan NIM A1719042 dari kelas R002. Di sini saya akan mempresentasikan tugas akhir komputer dan pemrograman. Di sini saya akan menampilkan cara membuat form sederhana. Nah, sebelumnya coding form itu apa? Coding form itu sendiri adalah sintaks HTML yang berisi kolom isian data. Nah, di dalam coding form ini terdapat elemen-elemen seperti action dan method. Nah, action sendiri adalah untuk menentukan aksi yang akan dilakukan saat data dikirim. Kemudian method sesuai namanya itu metode yang digunakan untuk pengiriman data. Nah, pada coding kali ini algoritma yang akan dilakukan yaitu dimulai dengan start, kemudian input data ini bisa berupa nama, NIM, tempat tanggal lahir, pokoknya data-data yang dibutuhkan dalam formulir tersebut. Kemudian pembacaan data, kemudian data dihubungkan. Jadi pada coding kali ini kita akan membuat dua file, yaitu file pertama yaitu file form, kemudian file kedua yaitu file hasil data yang diinput tadi atau outputnya. Nah, setelah dihubungkan ke file yang kedua yaitu file output, data ditampilkan dan selesai. Nah, pertama-tama apa yang akan kita lakukan? Yang kita lakukan yaitu membuka aplikasi SAM dan tadi saya habis menggunakannya dan mengaktifkan atau men-start bagian Apache dan MySQL pada aplikasi SAM. Nah, aplikasi SAM ini adalah server yang terdiri atas program seperti Apache, HTTP, kemudian MySQL database, dan penerjemah bahasa yang ditulis pada program PHP. Nah, setelah kita membuka SAM tadi, kita membuka aplikasi untuk menulis program coding. Di sini saya memiliki Notepad dan Sublime. Yang akan saya gunakan itu Sublime karena lebih mudah membedakan kode teks di dalam situ satu sama lain. Yang pertama itu doctype HTML, kemudian ditutup dengan HTML. Save dulu. Sini kita bikin tugas akhir .php. Jangan lupa membubuhkan nama PHP. Nah, doctype ini apa sih? Doctype sendiri adalah keterangan yang ditulis untuk memberitahu web browser tentang aturan penulisan dari dokumen yang sedang ditampilkan. Nah, setelah doctype itu kita akan mengerjakan HTML. Nah, ini sudah lengkap. Kita hapus salah satunya. Ya. Kita hapus salah satunya. Nah, head di sini berfungsi untuk menyimpan informasi pada halaman, misalnya judul. Di title ini title. Jadi title ini nanti biasanya akan muncul pada bagian tab di web browser yang kamu gunakan. Nah, jadi title ini kita tulis misalnya komputer dan pemrograman. Kemudian jangan lupa ditutup dengan /head. Lalu body itu bagian tubuhnya atau isian dari yang akan ditampilkan di browser nanti. Kemudian H1 atau heading 1. Heading 1 ini judul yang ada di browser, yang di body, nanti dia akan timbul atau ditampilkan di browser. Di sini kita bikin formulir pendaftaran. Nah, setelah itu apa? Setelah itu take form. Take form inilah yang kita butuhkan di coding form ini ya, terutama. Sangat penting. Kemudian kita bubuhkan elemen-elemen seperti action dan method tadi. Metode yang kita gunakan di sini yaitu metode post. Metode post ini cocok digunakan untuk form karena isi atau coding dari form tidak akan tertulis di URL daripada web yang kita gunakan. Sedangkan metode yang lain itu metode get itu isian atau coding kita itu akan muncul di URL-nya. Kemudian action di sini itu file kedua karena kita belum ada. Lanjut. Baiklah, ini kita menuliskan data-data apa saja yang kita butuhkan di sini. Nah, agar lebih rapi, saya akan menggunakan tabel. Kemudian TR di sini table rows atau baris. Yang kita butuhkan pertama itu ada nama, kemudian jangan lupa, setelah TD ini, setelah TR itu kita bubuhkan tag TD, yaitu tag untuk kolomnya atau cell. Kemudian TD lagi, ada kesalahan, TD. Ini itu kita menggunakan field atau ruas yang berisian isian data. Ini input, type.
Nah, type ini jenis file yang kita gunakan. Di sini saya menggunakan tipe text. Lalu namanya kita kasih nama daripada variabel yang nanti akan terisi. Setelah ini, baiklah, setelah ini data yang kita butuhkan, misalnya name. trtd name, kemudian td lagi, kolom baru lagi, kemudian field, input tipenya text dengan nama name. Lalu misalnya email, alamat email, trtd/td email, ditutup lagi dengan td, kemudian field tipenya text dengan nama email. Atau mungkin kita bisa menambahkan seperti agama atau jenis kelamin dulu mungkin ya. tr, kemudian td, jenis kelamin, kemudian kolom baru lagi, input. Dan di sini tipenya saya akan gunakan tipe radio, jadi dia akan seperti buletan gitu. Saya pilih namanya gender, kemudian value atau nilai. Di sini laki. Jangan lupa tulis agar dapat terbaca di browser. Kemudian kita buat satu lagi untuk yang perempuan. Kita copy paste saja. Ini ganti perempuan. Ini juga perempuan. Agar nanti variabelnya dapat terbaca. Sudah. Mungkin kita juga bisa menambahkan agama. Oke, agama. Oke. PD. Di sini kita bukan memilih yang tipe yang di-input, tapi saya akan menggunakan tipe yang dipilih. Select. Itu kemudian nama, name, itu agama. Lalu di sini option, value ini misalnya Islam. Lalu kita copy paste saja. Kristen, Hindu, dan Buddha. Baiklah, jika sudah jadi seperti ini, kita bisa membuka localhost. Itu bagian dari sum. Nah, inilah tampilan dari coding form yang telah kita buat tadi. Bisa kita isi. Dan kemudian ini submit. Nah, karena actionnya belum kita tambahkan di coding tadi, maka tampilan hasilnya belum bisa didapat. Nah, berikutnya kita akan membuat coding dari hasil tadi, refer atau tujuan dari action tadi. Nah, yang akan kita lakukan adalah membuat PHP, di sini coding PHP, lalu echo agar tampilan dari coding yang di dalam PHP itu dapat terbaca. Di sini karena tadi kita membuat codingnya versi tabel, maka agar lebih rapi juga ditampilkan hasil berupa tabel. Oh ya, jangan lupa sebelum echo ini kita akan membuat coding if if ini berfungsi sebagai keterangan pernyataan kondisi atau struktur logika program yang didapat dengan cara menyambung beberapa kondisi menjadi satu kesatuan. Begitu. Baiklah, di sini if-nya kita huruf besar semua.
Lalu variabelnya di sini itu variabel dari post, yaitu metode yang kita gunakan tadi, karena data-datanya tersimpan atau diperoleh dari metode tersebut. Kemudian kirim. Oke, baru selanjutnya echo lagi, kita lanjutkan tr, td, kemudian titik, lalu kutip lagi nama. Ini nanti akan muncul di browser. Tutup lagi dengan td/td, namanya kita tutup. Kemudian di sini titik, lalu kutip lagi, lalu td, titik lagi, kemudian variabelnya yaitu post, kirim. Ini kita sesuaikan dengan tipe field tadi, nama field tadi yaitu nama, lalu titik, kemudian ditutup dengan /td dan /tr. Oke. Nah, ini sepertinya ada kesalahan. Jadi ini tetap titik tapi tidak pakai kutip. Oke. Sudah. Selanjutnya untuk yang lainnya juga begitu. Kita kopas saja agar lebih cepat. Ini untuk ini jenis kelamin, agama, sama nomor email. Jika nanti jadi ini. Oh ya, kita cek tadi benar ya. Ini kan oke. Lalu apa lagi? Jenis kelamin baru agama. Jenis kelamin, agama, email. Lalu ini kita ganti sesuai jenis kelamin. Oh, ini gender tadi. Gender. Lalu ini agama. Dan ini. Oke, jika sudah sesuai, kita tutup dengan echo tabel /tabel. Oke, jangan lupa juga memberikan doctype HTML. Dari sini HTML lagi. Ini kita cut, masukkan ke body. Oke, title-nya komputer dan pemrogram. Kemudian body-nya ada heading 1, hasil data diri. Kita tulis data diri /oke. Yang salah nih biasanya. Bentar ya. Ini sepertinya tanda kurung di sini diletakkan di akhir. Masih belum berubah. Coba kita taruh di sini. Oh, ini. Oke. Oh ya, salah. Sepertinya salahnya di tanda kurung di post. Kita ubah. Oke, berubah sudah di tampilan sini, sudah tidak ungu lagi. Sudah kita save. Oke, kita lihat di tampilan ini. Oh ya, di ininya jangan lupa. Di actionnya. Ini output.php. Save. Sudah save. Selanjutnya kita akan melihat hasil dari output ini tadi pada ini. Kita tampilkan seperti ini. Submit. Oke, inilah tampilan dari form yang telah kita isi dengan data diri tadi. Nah, ini mungkin kalau misalnya mau menambahkan latar nih, ini kita bisa tambah di head, misalnya style.
Ini misalnya kita mau nambah background atau di bagian body. Ini kita menambahkan tanda kurung, kemudian background URL ya, itu gambar yang akan kita pilih. Di sini kita lihat, kita pilih copy, kemudian paste. Jangan lupa tambahkan JPG. Sudah, lalu agar tidak no repeat, repeat fix, memastikan agar tidak terulang. Kemudian ukurannya dapat kita ubah, background size, ini ukuran cover agar pas dengan Windows atau layar. Kita save, kemudian refresh. Oke, seperti ini tampilannya. Nah, inilah hasil presentasi coding form sederhana dari saya. Masih terdapat kekurangan di sana dan sini. Dengan itu saya dengan tangan terbuka menerima kritik dan saran agar kedepannya dapat menjadi lebih baik lagi. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.